maafin banget nih, aku tuh kemarin benar-benar lupa banget. Padahal ini topik yang seharusnya di yang paling pertama dan penting banget, tapi aku lupa. Jadi aku akan menebusnya hari ini. Karena ini penjelasannya kayaknya akan cukup panjang, so please bear with me. Jadi aku akan jelasin tipe-tipe jenis kulit kita tuh ada apa aja. Kenapa kok aku tiba-tiba bisa inget waktu kemarin itu aku ada teman ospek aku nih. Nah waktu ospek itu kita sebenarnya sering main, tapi karena emang tugas banyak, terus sekarang udah masuk kuliah tugas juga banyak, akhirnya barulah sekarang kita baru bisa ketemu. Pas ketemu kasihan banget, kulitnya dia tuh kondisinya lagi kurang baik. Ingat gak sih waktu aku kemarin ospek itu yang nih mata hitam, kantong mata panda parah, kulit kering, kusam, jelek deh. Inget kan kayak jerawatan di sini kalau nggak salah, tapi untungnya udah beres. Nah, itu tuh ada orangnya nih tuh Tiwi. Hai, aduh pantesan batuk, hahaha. Thank you for the advices. Hihihi. Aduh, maafin banget ya aku julitin kamu, tapi emang itu tuh dia orangnya. Makanya tapi terima kasih banget, aku jadi inget kan, makanya aku bisa bahas. Nah, sekarang aku akan jelasin ada 4 jenis kulit. Apa aja sih itu? Yang pertama itu ada jenis yang normal, kedua itu yang kering, yang ketiga itu yang berminyak, yang keempat itu kombinasi. Lalu gimana sih cara ngebedain keempatnya ini? Ciri-cirinya sebenarnya ada macam-macam, tapi ini adalah ciri-ciri yang paling umum. Yang pertama, untuk kulit normal, itu dia biasanya warna kulitnya rata, tidak berminyak, abis itu dia juga tidak mengkilap, nggak ada noda dan terlihat sangat cerah. Lalu yang kedua, untuk jenis yang oily, dia tuh kelihatannya mengkilat, pori-porinya besar, banyak jerawat, dan banyak komedo. Lebih rentan banyak komedo sih ketimbang si jerawatnya. Tapi biasanya ada juga orang yang dua-duanya ada jerawat dan juga ada komedo. Yang ketiga itu yang tipenya kulit kering. Nah, kalau yang kulit kering ini, dia biasanya ciri-cirinya di sini biasanya kusam, di kulitnya itu kusam. Karena kusam disebabinnya karena si kering dan biasanya nampak kemerah-merahan dan juga bercak-bercak banyak. Sayangnya kalau buat kulit kering itu dia lebih cepat sih ada tanda-tanda penuaan, misalnya garis-garis halus atau flek hitam, itu biasanya sih kulit kering. Lalu yang terakhir itu yang kulit kombinasi. Kayak aku tuh kombinasi. Biasanya kombinasi itu ada area yang berminyak di T-zone sini, T-zone. Dan juga ada yang kering tuh biasanya di daerah pipi. Terus kalau yang kombinasi juga dia biasanya beda-beda sih, cuman itu 2 ciri-ciri yang paling utamanya. Gimana sih caranya? Aku terus apa dong ininya? Tuh itu ada yang nanya tuh, aku kering apa normal? Kayaknya kering deh, apa ya? Nah, kalau kalian mau tahu gimana caranya, so when you wake up in the morning, langsung ke kaca, perhatiin tuh muka kalian kayak gimana. Salah satu alat yang kalian perlu pakai itu ini, si kertas minyak atau blotting paper. Kayak gini, biasanya aku ambil satu aja. Terus, kalian pakai semuanya di... Kalian pakai semuanya itu di daerah sini, jidat, ditepuk-tepuk, terus di hidung. Aku tuh tipenya berminyak, tapi di daerah tertentu aja, makanya kulit aku tuh kombinasi nih. Dia cuma ada di daerah sini yang T-zone, sisanya kan nggak ada. Terus, kalau untuk skincare-nya kayak gimana sih? Kalau yang pertama, kalau kulit kalian kering itu, kalian perlu, aku udah ada catatan nih sebentar ya. Ini tuh namanya glycolic acid. Glycolic acid ini berguna banget untuk merangsang pertumbuhan minyak yang ada di kulitnya kalian. Jadi karena kulit kalian itu kering, kalau udah menggunakan glycolic acid ini akan ada minyak alami. Jadi udah lembab lagi, nggak akan kering lagi. Dan untuk yang kusam, biasanya kan banyak tuh kalau kering biasanya kusam juga, jangan lupa pakai sunblock. Nah kalau sunblock ini kan memproteksi kulit wajah dari sinar matahari, jadi nggak akan kusam lagi. Dan ingredientsnya yang penting itu ada aloe vera, ada juga ceramidin, ada juga lactic acid dan juga
hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini bagus banget untuk semua jenis kulit. Jadi kalau mau kalian oily kayak atau yang normal atau apapun bisa digunakan itu. Terus selanjutnya, halo, halo, apaan sih? Enggak guys nih. Ya udah, kita intermezzo dulu sebentar aja ya. Buat yang suka nanyain Mr. Forest itu tuh siapa sih? Ya tuh biasa aku juga nggak tahu sih dia itu siapa, sejujurnya ya aku nggak tahu. Jadi kalau kalian nanya aku nggak bisa jawab. Buat Mr. Forest, sebenarnya maunya kamu tuh apaan sih? Ngapain? Anyway, buat kalian yang jenis kulitnya itu oily, berminyak, untuk jenis skincare-nya jangan pernah pilih yang berbahan dasar dari minyak juga, karena kulitnya kalian itu udah cukup minyak. Jadi kalau minyak, makin banyak minyak malahan bikin jerawat tuh makin cepet tumbuh. Dan pilihnya itu yang ada mengandung dimeticon, itu merupakan salah satu kandungan yang ada di pelembab. Dia itu melembabkan kulit kamu tapi nggak bikin tambah berminyak. Dan ingredientsnya yang bagus itu ada hyaluronic acid yang tadi aku bilang. Hyaluronic acid ini dia banyak banget kegunaannya untuk jenis-jenis skincare. Dan yang penting juga itu kalian bisa pakai retinol, salicylic acid dan juga niacinamide. Nah, kalau untuk kulit yang jenisnya normal, emang lebih gampang sih perawatannya. Tapi bukan berarti kalian bisa seenak-enaknya aja mau pakai produk yang kayak gimana. Untuk yang kulit jenisnya normal, kalian bisa menggunakan ingredients yang kayak aman itu ada panthenol. Dia itu untuk melembabkan kulit wajah, dan juga ada alga. Alga itu gunanya untuk melembutkan. Nah, ada juga dimeticon yang tadi aku udah bilangin juga, untuk melembabkan kulit juga, dan hyaluronic acid tentunya, karena hyaluronic acid itu memang bagus untuk di semua jenis kulit. Ben, ada banyak sih yang namanya Ben di kampus. Wah, Rachel, kamu luar biasa, mantap. Untuk Mr. Forest alias Ben, kakak Ben atau abang Ben ya manggilnya. Ya pokoknya untuk Mr. Forest, abang Ben atau kakak Ben ini, kalau emang ada yang mau diomongin atau ada yang mau disampaikan, ya udah langsung ngomong aja, nggak usah di chat-chat kayak begini. Nah, untuk jenis kulit yang terakhir itu ada jenis kombinasi. Kalau untuk yang kulit kombinasi ini, yang bisa kalian gunakan yang pertama itu hyaluronic acid dong, karena kan emang cocok untuk di semua jenis kulit. Dan kalian harus inget banget nih, jangan lupa pakai toner, tapi pilih toner yang tidak mengandung alkohol, karena kan alkohol bergunanya untuk mengambil menyerap air, malah nggak bagus. Jadi lebih baik pilih toner yang bebas alkohol. Dan kalau untuk yang jenis kulit ini, kalian penting banget menggunakan vitamin A. Vitamin A-nya ini bisa dalam dua jenis, itu ada retinol dan tretinoin. Keduanya ini dapat ditemukan di banyak produk-produk kecantikan. Tapi kalau kalian mau cari produknya ini, pokoknya di mana aja yang penting cari yang vitamin A, itu bagus banget untuk jenis yang kombinasi. Nah, jadi itulah jenis-jenis kulit dan gimana skincare untuk ngerawatnya. Halo, Ben? Iya, gimana? Tunggu, Ben, Bang Ben, Kak Ben. Aduh, tunggu sebentar ya Ben ya. Guys, kita udah dulu ya, nggak enak ini soalnya senior. Nanti kita sampai ketemu lagi di next streamingan. Bye. Apaan sih? Pada salah fokus gitu.
gitu. Pokoknya kalau masalah aku dan Ben akan aku jelasin kalau kalian nonton terus si streamingan aku ini. Oke?